yang menyebabkan kita tidak bertemu di lapangan tenis. Dan saudara Misbah dan para presenter, fasilitator, dan para peserta webinar yang saya hormati, kita bersyukur bisa bertemu kembali. Baiklah, saya share PowerPoint saya. Kami bisa share nggak ya? Bisa, Prof. Silakan, Prof. Lihat nggak ya? Ini nampak tidak? Belum, Prof. Mungkin bisa dari share screen. Belum nampak ya? PowerPoint saya. Oke. Ya, sudah. PowerPoint saya bisa dilihat dari situ, bisa ya? Sudah, Prof. Ya. Terima kasih. Saudara, penulisan karya tulis ilmiah dan PKB bagi guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Ini suatu judul yang luar biasa besarnya ini. Jadi oleh karenanya saya sebenarnya tidak sampai kepada yang teknis. Yang teknis saya siapkan dalam PowerPoint tersendiri ada 90 PowerPoint. Saya taruh di sini www.suyanto.id di web saya. Tolong saudara yang ingin mendalami itu sejak awal bagaimana merumuskan masalah sampai tata kutip, plagiarisme, juga sampai pada bagaimana referencing, mencari masalah, kemudian kesalahan berbahasa, semuanya saya kompilasikan dari berbagai narasumber ada di sana. Jadi mohon bagi yang tertarik untuk mendalami berikutnya secara teknis, karena saya kali ini tidak akan sampai pada teknis yang sangat spesifik. Sehingga saudara bisa masuk ke suyanto.id. Terima kasih. Nah, guru profesional itu siapa? Yaitu guru yang memiliki keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan khusus guna menunjang pekerjaan serta memiliki kualifikasi akademik minimal S1 D4. Saya sudah bicara dengan guru profesional. Ini hanya untuk mengingatkan saudara saja. Nah, oleh karenanya guru-guru yang profesional itu harus memiliki kompetensi. Ini juga untuk mengingatkan saja. Dalam undang-undang guru dan dosen itu, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial. Kita sekarang adalah berbicara dalam konteks kompetensi profesional barangkali. Ketika kita harus berlatih menulis. Nah, prinsip-prinsip profesionalisme itu apa? Yang pertama itu, ini kalau perspektif undang-undang Sikdiknas, undang-undang guru dan dosen, pertama harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Sehingga guru itu betapapun sulitnya, dia dengan sabar, komitmen melakukan pekerjaannya secara profesional. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Memiliki tanggung jawab, memperoleh penghasilan yang layak. Saudara sudah diberikan melalui sertifikasi pendidik yang itu menimbulkan kontroversial di dalam masyarakat. Karena Bank Dunia melahirkan penelitian yang diekspos di mana-mana. The government of Indonesia spend the double but no quality. Jadi guru-guru itu menghasilkan dana yang banyak tapi tidak bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang bisa dicapai dengan tunjangan pendidikan itu. Tunjangan pendidik adalah baru kesejahteraan guru, yang itu konon itu juga berdampak ada yang berdampak agak negatif, di mana guru-guru sekarang tingkat perceraiannya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelum ada tunjangan pendidik. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan. Ya, di sinilah kesempatannya. Saudara telah menjalani prinsip-prinsip profesionalisme, yaitu ada PKB, bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan, atau yang biasa disebut dalam literatur barat disebut continuing professional development. Kemudian memiliki jaminan perlindungan hukum
ya sudah terjadi walaupun masih pro kontra dalam arti menyelesaikannya itu. Kemudian memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalannya. Ini juga masih kontroversial, apakah guru sudah memiliki atau belum, karena yang ada itu juga masih diperdebatkan apakah sudah merupakan organisasi profesi atau belum, karena by definition organisasi profesi guru adalah oleh guru. Jadi semuanya dari guru dan dipimpin guru. Nah, berikut karakteristik orang yang profesional menurut kajian akademik itu apa? Ya, harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat. Menulis itu adalah salah satu untuk memperkuat pengetahuan kita. Karena menulis itu merupakan kegiatan yang sangat menuntut untuk memiliki kemampuan membaca, kemampuan mensintesis, kemampuan menyerap dari suatu gagasan dilahirkan dalam tulisan itu tidak gampang, Pak. Harus berdasarkan atas kompetensi individual. Jadi memiliki sistem kan ada kerjasama ini yang harus Industri 4.0 diingatkan, my internet is not stable katanya. Jadi ini mudah-mudahan suara saya masih tetap bisa didengarkan. Jadi kesejawatan antar sejawat itu saudara harus mengembangkan supaya profesionalisme bisa dipertahankan. Ini kan ciri khas revolusi industri 4.0 itu adalah adanya konektivitas. Jadi, antar orang, antar program, antar mesin, dan sebagainya. Adanya kesadaran profesional yang tinggi, artinya ketika kinerja guru atau misalkan ada praktek-praktek pendidikan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogi, saudara harus maju di depan untuk membenarkan, untuk membela. Memiliki prinsip etik, kode etik, antara lain saudara harus tidak merokok di depan murid. Itu adalah prinsip etik yang mendasar. Memiliki sistem sanksi profesi, adanya militansi individual, dan memiliki organisasi profesi sama. Inilah posisi kegiatan menulis. Masyarakat itu, kalau kita bagi, saudara, ada 6 tingkatan, 6 makom kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang paling rendah makomnya itu doing nothing society, the lowest one. Kemudian tidak melakukan apa-apa, rumpi. Kalau zaman dulu di desa-desa itu duduk berjejer-jejer, petan mencari kutu, kepala. Nah, sekarang nggak ada, tapi simbol zaman dulu. Ya sekarang ngerumpi itu, nggak doing nothing. Kemudian watching society, sudah bisa melihat, tapi belum bisa mendengarkan. Listening society itu lebih tinggi daripada watching society. Gak gampang orang mendengarkan itu. Coba murid kita, kalau di kelas, andai kata tatap muka, masih ingat kita bahwa tidak semua siswa bisa mendengarkan dengan baik. Jadi mungkin dia mendengar, tapi tidak bisa menangkap apa yang didengar. He is hearing but he is not listening. Kemudian reading society. Ini lebih tinggi lagi, di mana ini juga sedang digalakkan pemerintah kita, literasi termasuk di dalamnya, sehingga kita punya literasi banyak hal yang harus dilakukan. Kemudian writing society, ini adalah yang lebih tinggi dari masyarakat 4 yang terdahulu, yaitu masyarakat yang gemar menulis. Karena menulis ini dalam peradaban modern ada tagline yang mengatakan publish or perish. Jadi pilihannya kalau tidak mempublikasi maka dia punah. Itulah dalam masyarakat modern. Kemudian learning society ini the highest one. Jadi ketika orang sudah bisa berada dalam masyarakat belajar, ini luar biasa. Profesionalisme itu berjalan dengan sendirinya karena dia selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau modelnya Saudara Iwan itu sebagai guru-guru penggerak. Kemudian guru sukses, guru gagal. Orang sukses, orang gagal. Mengapa yang membuat guru sukses? Karena mindsetnya benar, tindakannya benar. Kalau gagal, mindsetnya salah, tindakannya salah. Mindset itu adalah bagaimana cara kita memandang, meyakini situasi,
kemudian kita merespon terhadap situasi itu. Kalau mindsetnya itu orang adalah misalkan saja disebut dengan fixed mindset, pikirannya itu tertutup, maka dia akan memberikan opini-opini yang tidak produktif. Tetapi kalau dia berada dalam growth mindset, maka dia akan selalu memandang kejadian di sekitar kita itu sebagai tantangan dan harus ditangani, harus dipelajari, dan harus diperbaiki dan sebagainya. Nah, ini buku menulis. Saya bukan orang bahasa Indonesia, tapi saya menulis buku tentang betapa mudah menyusun tulisan ilmiah. Ini lumayan mendapatkan sambutan oleh banyak orang. Dan kalau saudara tertarik silahkan, itu ada di penerbitnya Erlangga saya kira ini. Saya juga sudah tidak punya, sudah 4 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kelihatannya masih laku. Masih laku dalam arti masih bisa dijadikan sebagai referensi untuk menulis. Pengalaman menulis, saya telah menulis paling tidak 1.500 artikel ya. Jadi saya memiliki tacit knowledge tentang bagaimana menulis. Nah, menurut saya, karena saya sudah banyak menulis itu, teori yang paling baik tentang menulis itu ya menulis itu sendiri. Sehingga saya mengundang saudara kalau mau praktek menulis, belajar menulis, saudara bisa juga menulis di website saya, suyanto.id. Kalau semakin banyak menulis, itu semakin membentuk myelin, yaitu kecerdasan otot. Kalau di Jepang itu kan terkenal, anak-anak kecil itu dikasih mainan kertas-kertas itu apa itu namanya itu, lupa saya. Nanti pembicara kedua yang pernah di Jepang lama, saya kira ya, pakai Yamagari atau apa ya, tolong nanti dibetulkan. Itu artinya anak-anak itu sudah dilatih ototnya supaya cerdas. Kalau kita sering menulis, kita memiliki myelin. Ya ibaratnya seperti kita makan. Itu myelinnya sudah luar biasa cerdasnya kita kalau makan. Walaupun di tempat gelap pun, saya kira makan tidak akan keliru. Sendok-sendok yang kita benamkan ke piring, membawa menu, itu nggak akan keliru ke telinga, ke hidung, dan sebagainya. Itu contohnya ketika orang biasa menulis, itu myelinnya terbentuk. Sehingga melihat kalimat, melihat paragraf, ini tidak paralel, ini tidak punya koherensi. Ini jelas gampang sekali dilihat kalau yang sudah biasa menulis. Kemudian, apa yang harus Anda tulis? Nah, ini yang harus untuk menanamkan budaya itu begitu. Kadang-kadang orang tidak tahu apa yang harus ditulis. Saya punya banyak guru. Saya juga punya Facebook. Saya tanya, kemudian, "Hei, ayo nulis di web saya." Lalu jawabnya, "Nulis apa ya, Pak?" Ini menunjukkan bahwa dia sebagai guru itu tidak profesional. Mengapa? Ditanya harus menulis, ganti tanya menulis apa. Tentu saya nggak bisa menjawab begitu di depan guru itu. Ya selalu saya jelaskan, ya nulis tentang how to. Tentang bagaimana siswa harus apa. Bagaimana orang tua harus apa. Bagaimana pelajaran harus diimplementasi. Bagaimana evaluasi. Itu kan banyak hal. Kalau guru sudah mengajar 20 tahun sampai diajak menulis selalu bertanya, nulis apa Pak ya? Itu saya kira itu mencerminkan bahwa guru itu adalah tidak profesional. Kemudian bagaimana gagasan harus ditulis? Itu cara mengorganisasikan. Di mana harus menulis? Karena di mana saudara menulis itu harus taat kepada in-house style. Jadi pada gaya selingkuh. Kalau Pak Direktur tadi menawarkan jurnal digital tadi sebagai tempat untuk menaruh tulisan saudara, itu tentu punya gaya selingkuh, punya in-house style, sehingga harus mengikuti protokol penulisan di situ, tidak boleh sembarangan. Lalu apa faedahnya kalau Anda menulis? Harus kita pikirkan. Menulis itu sama dengan mempunyai umat yang tak tampak, sehingga pikiran kita itu bisa dilakukan. Ketika saudara menulis, kemudian ada orang yang melakukan, berubah dengan baik, Masya Allah, itu merupakan pahala yang luar biasa. Pahala yang tidak mengurangi yang melakukan. Anda juga mendapatkan pahala akibat dari apa yang saudara tulis itu dilakukan orang dan mengubah orang itu menjadi tingkat yang baik lagi. Apa dampak dari gagasan yang Anda tulis itu? Ini harus menjadi salah satu angan-angan menjadi paling tidak itu merupakan meta
kognitif dari saudara itu ketika menulis. Puas dan bahagia ketika Anda menulis. Nah inilah, kalau sudah menulis itu puas. Kalau puas, bahagia. Karena orang yang puas, bahagia, itu dalam tubuhnya muncul hormon yang disebut endorfin. Itu berpuluh kali daripada morfin kekuatannya untuk membuat bahagia secara alami. Orang sukses itu kuncinya bahagia. Kalau orang tidak pernah sukses, nggak pernah bisa bahagia. Kalau nggak pernah bahagia, orang nggak pernah sukses. Nah, mencari model tulisan, saudara bisa ke tempat website saya, banyak tulisan di sana. Dalam kerangka untuk PKB juga bisa. Kalau dengan melihat, membaca itu saudara bisa merefleksikan berbagai tulisan yang tingkat sangat tinggi. Scopus, indeks Scopus ada di sana yang sampai tingkat yang kualitasnya hebat. Dan juga ada yang sedang, ada yang how to, ada yang hiburan, dan sebagainya. Lakukan observasi di situ. Melakukan refleksi dan aksi. Itulah prinsip dari kalau kita menulis, dilihat dari perspektif PKB. Jadi Continuing Professional Development. Jadi kalau saudara serius mau menulis, ini alamatnya, redaksinya. Saya punya admin di sana, punya redaktur, yaitu redaksi@suyanto.id. Lalu ada saudara bisa melakukan metakognitif. Kalau napak tilas misalnya, lihat orang, role model. Jadi dalam menulis itu lihat saja orang yang biasa menulis. Caranya ya baca tulisannya. Dengan cara begitu saudara akan terinspirasi. Sehingga dalam bahasa moral itu adalah seperti moral knowing, moral feeling, moral action. Untuk bahasanya Ki Hajar itu merupakan niteni, nirokne, nambai. Nah itu kan luar biasa itu. Bagaimana napak tilas kepada orang-orang yang biasa menulis. Lalu baca gagasan orang lain. Saudara juga bisa masuk ke web saya dan juga webnya orang lain. Refleksikan pada diri sendiri, lalu buat metakognitif analisis apa yang bisa kita lakukan dari informasi yang ada, kemudian melahirkan how to create the writing misalnya saja. Kemudian kibarkan resolusi menulis dalam diri. Jadi saudara harus punya cita-cita. 1 semester harus menulis 3 artikel. Itu caranya. Kalau tidak pernah melakukan resolusi diri, menulis itu tidak bakal pernah terjadi. Banyak teman-teman saya yang berjanji menulis di web saya itu. Sampai setengah tahun nggak jadi kenyataan. Karena tidak mempunyai resolusi. Tapi paling tidak dia sudah terinspirasi. Ketika membaca di web itu tulisan yang dibaca 6.000 orang. Ya, antara lain tulisannya Pak Didik yang itu tentang pembelajaran flip model untuk belajar karakter itu dibaca 6.000 orang, luar biasa itu. Nah itu bagus sekali. Tulis secara inspirasi, have it published, hanya singkat saja sebetulnya. Kemudian saya kalau kita menulis, kalau refleksi diri saya, tulisan saya itu untuk berkomunikasi dengan audiens di masa pandemi. Ini bisa. Saudara juga bisa berkomunikasi dengan siapapun bisa. Sekali lagi lihat di situ. Ada di sana Pygmalion Effect untuk pendidikan. Itu juga bisa dibaca untuk melakukan refleksi. Kemudian kalau saudara menulis itu semakin pede. Begitu diterima semakin pede dan semakin lahir tulisan yang baik. Tulisan yang baik itu apa? Rumusannya hanya ABC. ABC itu. Accurate, brief, clear. Pertahankan itu. Rata-rata orang nulis itu tidak akurat, tidak disupport data, tidak disupport bukti, tidak disupport paradigma teori, ilmu, dan sebagainya. Brief, jangan menulis ngombro-ngombro dalam bahasa Jawa. Nulis brief itu singkat, but clear. Singkat itu dalam bahasa tulisan adalah concise. What is concise? Concise is with only few words, explain much. Hanya dengan beberapa kata menjelaskan banyak. Clear itu artinya orang ketika membaca itu tidak usah bertanya-tanya kepada penulisnya. Tulisannya itu harus self-explain, self-contained. Orang membaca itu bisa mengetahui apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Nah, saudara bisa melihat itu dalam suplemen saya dari PowerPoint saya yang saya taruh ada 90 PowerPoint itu di suyanto.id. Sudah diunggah oleh admin hari ini. Setelah ini nanti bisa dilihat. Inilah kenyataannya.
Guru-guru yang tidak mau menulis itu berada di comfort zone. Merasa mereka sudah nyaman di situ. Nggak mau berbuat apa-apa. Lalu kemudian agak khawatir sedikit. Kalau saya nggak nulis, nggak naik pangkat. Misalnya ada di fear zone. Kemudian ada di learning zone. Ini yang sudah mulai baik ini perilakunya. Nah, yang paling baik adalah tentu di growth zone. Di mana selalu berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga keterampilan menulisnya itu mempengaruhi profesionalisme dia. Ini contohnya perubahan mindset. Kalau saudara sudah melampaui PKB, itu harus berubah mindsetnya. Hasil dari PKB itu untuk menulis misalnya, me first harus menulis. Jangan ikut saudara-saudara yang tidak menulis, yang merah-merah ini, yang ikan merah ini adalah kebanyakan orang yang apakah itu berada di zona nyaman atau di zona khawatir atau di zona belajar sudah mulai bisa diandalkan untuk melahirkan sesuatu. Tapi berawalah dari diri saya. Jangan mengajak orang lain. Diri kita sendiri harus memulai menulis. Itu salah satu tanda keberhasilan saudara mengikuti continuing professional development atau PKB dalam konteks menulis ini. Nah, oleh karena itu saudara akhirnya harus mentransformasi diri untuk dari tidak biasa menulis menjadi biasa menulis dan sering menulis, menyukai menulis. Oleh karena itu ketika mentransformasi diri itu saudara harus punya kesadaran, punya visi, punya pemahaman, nilai, keterampilan, etika, kemudian pengetahuan dan prinsip-prinsip dalam kehidupan. Kalau saudara punya prinsip, wah kita ini wajib untuk meluruskan masyarakat ketika masyarakat salah. Nulislah. Kalau tidak begitu, saya yakin tidak terjadi tulisan. Nah, ini yang disebut 21st century skills. Tantangan untuk kita menulis. Banyak literasi, numerasi, sains literasi, ICT literasi, financial literasi, cultural and civic literasi. Lalu saudara mau menulis mana? Untuk memberdayakan masyarakat, untuk memberdayakan siswa, orang tua. Ambil dari sini ini. Ini karena ini menjadi kebutuhan penting di abad 21. Terlebih-lebih lahir revolusi industri 4.0 dan lebih-lebih lagi ada pandemi. Ini akan men-trigger, pandemi itu akan men-trigger perubahan yang luar biasa yang tadinya tidak berubah tiba-tiba harus berubah dengan new normal seperti saat ini. Tapi new normal bukan berarti normal. Kita harus hati-hati. New normal itu tidak normal. Kita yang harus adaptif terhadap hal yang baru itu. Kalau tidak adaptif, matilah kita. Seperti pernah dikatakan bahwa neither the strongest nor the most intelligent that species could survive, but one the most adaptive to the change. Jadi bukan orang yang paling kuat, yang paling hebat, paling pintar yang bisa hidup sebenarnya. Yang bisa hidup dengan baik itu adalah orang yang bisa melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Nah, oleh karenanya saya kira menjadi guru itu ini lahirkan tulisan saudara untuk menantang kompetensi abad 21 itu yang dirumuskan 4Cs itu. 4Cs yaitu critical thinking, creativity, communication, collaboration. Komunikasi. Kalau saya tidak bisa menulis, nggak terjadi komunikasi. Oleh karenanya menulis itu ruangnya sangat banyak dan manfaatnya itu sangat luar biasa untuk memberdayakan masyarakat, siswa, orang tua, dan saudara sendiri di dalam komunitas. Karena itu orang menulis harus juga memiliki curiosity, punya inisiatif, persisten, kemudian adaptif tadi, dan akhirnya punya leadership. Tunjukkan bahwa sebagai guru punya leadership, kemudian sebarluaskan, diseminasikan melalui tulisan supaya diimplementasikan. Ini yang saya maksud, strategi dan teknik menulis di web saya tadi. Judulnya ini, webnya, judulnya PowerPoint yang jumlahnya banyak tadi, ada 90 kalau nggak keliru, strategi dan teknik menulis. Nah itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Misbah. Assalamualaikum.